Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiasuti Kasana. NIM saya 2190302121. Saya dari kelas B1 pagi. Di sini saya akan mempresentasikan buku kewirausahaan 2. Langkah-langkah yang pertama, 1. Identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerja 1.1 budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil rekamannya membangun budaya etik dapat mencakupi let be example. Saya di sini memilih budaya mengembangkan kode of conduct atau kode etik, menerapkan program pelatihan etik. Budaya etik yang kuat dapat mencakupi akses modal yang lebih baik, reputasi merek yang lebih baik, meningkatkan komitmen karyawan. 1.2 Notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. 1.3 Perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian pada founders dapat mencakupi sifat bisnis prospek, identitas dan usulan titles para pendiri, penunjukan saham atau pembagian kepemilikan, pertimbangan membayar saham atau kepemilikan saham masing-masing pendiri, identifikasi setiap kekayaan intelektual yang masuk ke bisnis. 1.4 Perselisihan hukum. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan memenuhi semua kewajiban kontrak. Yang ada hindari undercapitalization, dapatkan semuanya secara tertulis, tetapkan standar kesepakatan hukum. Yang kedua, ada memilih bentuk organisasi. 2.1 Bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Bentuk organisasi dapat mencakupi sole proprietorship atau kepemilikan tunggal, corporations, limited liability atau company perseroan terbatas. 2.2 Isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Hasil rekamannya yaitu isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencakupi biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum, jumlah dan jiwa investor yang terlibat, sejauh mana aset pribadi dapat dimatikan dari kewajiban bisnis. 3. Mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1 Persyaratan lain usaha dipenuhi. Persyaratan lain usaha dapat mencakupi syarat pengajuan CU online untuk perseroan terbatas atau PT. Yang pertama, ada fotokopi KTP direktur utama atau penanggung jawab perusahaan atau pemegang saham. Yang kedua, ada fotokopi kartu keluarga KKK jika penanggung jawab adalah perempuan. Yang ketiga, fotokopi nomor produk wajib pajak atau NPWP. Yang keempat, ada surat keterangan domisili usaha atau situ, fotokopi akte pendiri PT dan fotokopi surat keputusan pengesahan badan hukum, surat izin gangguan HO dan surat izin prinsip atau CIP, neraca perusahaan, pas foto direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan berukuran 4x6, 2 lembar, materai 6.000, surat izin teknis dan instansi terkait jika diminta, syarat pengajuan CU online untuk koperasi, fotokopi KTP Dewan Pengurus dan Pengawas, fotokopi NPWP dan fotokopi akta pendirian koperasi, daftar susunan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas, fotokopi CUTU dari pemerintah daerah Pemda, neraca koperasi, materai 6.000, pas foto direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan 4x6, 2 lembar, izin lain yang terkait seperti AMDAL dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah. Di sini saya akan syarat pengajuan CIUP online untuk perusahaan perseroan, fotokopi KTP atau pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi SCITU, neraca perusahaan, materi 6.000, foto direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6, 2 lembar. Yang 3.2 Izin pajak penjualan diajukan. Izin pajak penjualan adalah pajak sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya.
Di sini ada menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru, unit usaha mujigai, produk atau jasa makanan dan minuman. Ada elemen yang pertama, identifikasi pengelolaan keuangan, kriteria unjuk kerja. 1.1 Tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi, profitabilitas, likuiditas, efisiensi, stabilitas, yaitu statusnya baik. 1.2 Proses pengelolaan keuangan diidentifikasi, preparasi laporan, ada laporan pendapatan, neraca, laporan cash flow, preparasi perakiraan keuangan, ada pendapatan, pengeluaran, belanja modal, ada preparasi proforma laporan keuangan, ada laporan proforma pendapatan, laporan proforma neraca, laporan proforma cash flow, ada analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan, ada ratio analisis, mengukur hasil dibanding rencana, ada mengukur hasil-hasil dengan Roma industri, statusnya adalah baik. 1.3 Laporan historis keuangan diidentifikasi, laporan neraca keuangan, laporan cash flow, statusnya adalah baik. 1.4 Perakiraan keuangan diidentifikasi, ada laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dari rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis. Perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada 1. Catatan penjualan terdahulu, 2. Kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan 3. Faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya. Statusnya adalah sedang. Yang kedua, ada identifikasi proforma laporan keuangan. 2.1 Laporan proforma diidentifikasi, proforma laba rugi, proforma pendapatan, proforma neraca, statusnya adalah baik. 2.2 Rasio analisis diidentifikasi, likuiditasnya, efisiensi operasi, profitabilitas, statusnya adalah sedang. Nah, rekomendasi menurut saya, makanan dan minuman ini bisa dipesan melalui apa saja. Contohnya, bisa melalui GrabFood, ShopeeFood, dan yang pastinya makanan dan minuman ini sangat aman dan mudah dijangkau. Dan yang paling pasti, packaging makanan dan minuman ini ramah lingkungan. Dan yang tidak kalah pasti, sangat enak rasanya dan bumbunya yang ciri khas. Di sini ada mengembangkan dan mengelola tim. Langkah yang pertama ada rencana staffing, kriteria kinerja. 1.1 Kategori okupasi. Yang 1.2 tanggung jawab okupasi. 1.3 ada tugas okupasi. 1.4 persyaratan okupasi. 1.5 kebutuhan pelatihan okupasi. 1.6 jumlah tenaga kerja. 1.7 perkiraan mulai bekerja. 1.8 full time equivalent. 1.9 perkiraan durasi kontrak. 2 ada rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. 2.1 rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Rencana seleksi ada saluran dan teknologi yang tepat, mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf, mengadakan panel seleksi, jadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. 2.2 Proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Proses seleksi mencakupi proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Hubungi pengambil keputusan untuk laporan mengambil keputusan. Menyiapkan laporan seleksi dan membuat rekomendasi kepada personel senior untuk penunjukan. 2.3 ada internalisasi atau induksi anggota tim. Dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka segera mungkin, dan mengambil kesepakatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Internalisasi atau induksi anggota. Yang ketiga, ada memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1 Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberian kerja dan karyawan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan mencakupi hak
hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja. Di sini ada rencana staffing, total tenaga kerja yang diantisipasi. Kategori okupasi ada cook, kasir, dan waiters. Tanggung jawab cook yaitu bertanggung jawab atas setiap masakan yang dibuat sesuai dengan instruksi atasan. Tugas cook yaitu membuat variasi berbagai jenis makanan sesuai dengan bidang keahliannya, mengawasi staf dapur dalam menggunakan mesin dan fasilitas lainnya. Kategori okupasi yaitu ada kasir, bertanggung jawab mengatur uang baik dalam pemasukan dan pengeluaran. Tugas kasir adalah melayani proses transaksi, memberikan informasi yang dibutuhkan pelanggan. Demikianlah presentasi yang tadi saya